Wah, lihat ke langit deh, ada jejak putih. Itu namanya jejak kondensasi atau contrail, awan buatan yang ditinggalkan pesawat. Di atas sana, tekanan uap dan suhu atmosfer lebih rendah daripada gas panas yang dikeluarkan mesin pesawat. Gas panas dan udara dingin kemudian bercampur dan membeku, lalu berubah menjadi tetesan air kecil, dan akhirnya menjadi contrail. Dengan ngelihat jejak ini, kamu juga bisa ngira-ngira kondisi cuaca loh. Kalau kelihatan tipis dan pendek, berarti cuacanya lagi bagus dan kelembapannya rendah. Tapi kalau jejaknya tebal dan panjang, berarti kelembabannya tinggi dan kemungkinan akan terjadi badai. Kadang, jejak kondensasi juga berwarna-warni. Tetesan air yang terbentuk di atmosfer bisa membeku dalam berbagai ukuran. Jadi, semua tetesan ini memantulkan cahaya matahari dengan beragam panjang gelombang, sehingga menyebabkan efek pelangi. Saat semua warnanya tercampur, mata kita akan menangkapnya sebagai putih, dan jejak kondensasi memang umumnya berwarna putih. Sementara itu, ada juga segitiga hitam kecil di atas jendela pesawat. Kursi yang jendelanya punya segitiga ini menjadi spot terbaik untuk melihat sayap pesawat. Awak perlu fitur ini untuk segera nyari tempat yang pas kalau mereka harus ngecek mesin, bilah, atau flap pesawat kalau ada kondisi darurat. Dengan begini, segitiga kecil ini bisa menghemat banyak waktu. Jendela pesawat punya 3 kaca plexiglass. Lubang kecil yang terlihat cuma ada di lapisan tengah dan fungsinya untuk mengatur perbedaan tekanan kuat di luar dan di dalam kabin. Berkat fitur ini, kaca luar bisa menahan beban. Kalau kaca luarnya pecah, kaca tengah akan bikin jendelanya tetap utuh meskipun punya lubang kecil. Lubang kecil ini juga bisa mencegah jendelanya berembun. Pesawat nggak lepas landas dengan mengikuti arah angin, tapi melawannya. Cara kerjanya mirip kayak layang-layang. Agar bisa terbang, layang-layang harus bergerak melawan angin hingga terus meninggi. Dan saat terbang, benda punya 4 gaya, yaitu gaya angkat, gaya berat, gaya dorong, dan gaya tarik. Gaya angkat bisa terbentuk karena kecepatan udara di atas layang-layang lebih tinggi daripada di bawah. Jadi, tekanan di bawahnya akan lebih tinggi daripada di atas. Kemudian, layang-layang akan terangkat dengan gaya angkat ini. Ada juga gaya yang melawannya. Gaya ini dihasilkan oleh gravitasi yang menarik objek ke bawah. Kita bisa menyebutnya sebagai berat. Sedangkan gaya dorong adalah gaya yang mendorong objek ke depan. Pada layang-layang, gaya ini dihasilkan oleh tali, angin, dan gerakan ke depan yang kita lakukan. Nah, kalau pada pesawat, gaya dorongnya dihasilkan oleh mesin. Terakhir, ada gaya tarik yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong. Untuk menerbangkan layang-layang ke udara, gaya angkatnya harus lebih besar daripada gaya berat. Dan supaya layang-layangnya tetap mengudara, keempat gaya ini harus seimbang. Gaya angkat harus sama dengan berat, dan gaya dorongnya harus sama dengan gaya tarik. Sayap pesawat perlu diberi aliran udara agar pesawatnya bisa terbang. Aliran udara ini nggak dihasilkan oleh mesin pesawat, tapi oleh angin. Semakin kuat aliran udaranya, akan semakin besar gaya angkatnya. Bergerak melawan angin akan meningkatkan aliran udara di atas sayap pesawat, sehingga memberinya gaya angkat tambahan dan membuatnya terbang tinggi dalam sekejap, saat pesawat lepas landas pada sudut yang lebih besar. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pendaratan. Pendaratan dengan melawan angin bikin pilot turun lebih cepat pada jarak yang lebih dekat. Turbulensi disebabkan oleh aliran udara dan gaya angkat. Arah angin, kecepatan angin, dan aliran udara nggak selalu stabil. Dan kadang perubahannya berlangsung sangat cepat, sampai 100 kali setiap detik. Dalam sedetik, gaya angkatnya sangat besar, dan sedetik kemudian, angkanya terjun bebas, hingga bikin pesawatnya berguncang. Lalu, terjadilah turbulensi. Fenomena ini nggak berbahaya kok. Saat ada turbulensi, berarti kamu sedang melintasi area yang anginnya sangat nggak stabil. Turbulensi paling terasa di belakang pesawat. Jadi, kalau kamu takut, jangan pilih kursi di situ ya. Pesawat komersil terbang pada ketinggian sekitar 11.000 meter agar lebih efisien. Di atas sana, udaranya sangat tipis, jadi resistensinya juga kecil. Di ketinggian tersebut, pesawat bisa terbang lebih cepat dan hemat bahan bakar. Terbang di stratosfer rendah juga bisa menghindari burung dan pola cuaca seperti hujan, awan, dan turbulensi. Terbang di ketinggian memang efisien, tapi kita nggak bisa bertahan di atas sana. Jadi, pesawat perlu dirancang sedemikian rupa supaya bentuknya mendukung struktur dalam.
Jendelanya harus sangat kuat agar nggak hancur, tapi setiap sudutnya punya titik lemah. Jendela persegi punya 4 titik lemah yang membuatnya mudah pecah di ketinggian. Makanya, jendela pesawat dibuat bundar agar tekanannya bisa tersebar merata ke seluruh permukaan jendela dan gak gampang pecah. Pesawat zaman dulu dicat dengan warna logam atau krom, tapi sekarang kebanyakan pesawat berwarna putih karena warna ini bisa menyerap cahaya. Saat kamu pakai baju hitam di siang hari yang terik, tubuhmu akan gampang kegerahan karena bajumu menyerap panas. Tapi kalau warna putih justru memantulkan cahaya. Pesawat yang berwarna putih gak akan menyerap panas dan gampang rusak oleh radiasi matahari. Warna lain juga lama-lama akan pudar karena bodi pesawat selalu terpapar matahari. Pesawat putih akan kelihatan menarik meskipun sudah lama, dan warna putih bikin kita lebih gampang ngelihat kerusakan pada pesawat. Saat naik pesawat di malam hari, kamu pernah ngelihat lampu yang berkedap-kedip di sayapnya nggak? Di situ ada sejumlah lampu yang warnanya merah dan hijau di ujung sayap disebut lampu navigasi, dan jumlahnya ada 3. Lampu ketiganya berwarna putih dan terpasang di ekor pesawat. Dari sudut pandang pilot, lampu di sebelah kanan berwarna hijau dan kiri berwarna merah. Pilot bisa melihatnya pada sudut 110 derajat. Lampu putih di ekor pesawat terlihat pada sudut tengah 140 derajat. Jadi, kalau semuanya digabungin, akan ngebentuk sudut 360 derajat. Semua lampu ini membantu pilot dan pesawat lain menentukan arah terbangnya. Kalau pilot ngelihat lampu hijau di sebelah kanan dan lampu merah di sebelah kiri, berarti pesawat menuju ke arah yang sama. Kalau merah di sebelah kanan dan hijau di sebelah kiri, berarti pesawatnya berlawanan arah. Tapi nggak masalah, meskipun berlawanan arah, pesawat nggak akan tabrakan. Ruang udara berbentuk 3 dimensi dan masing-masing pesawat akan terbang di ketinggiannya sendiri. Lalu lintas udara dikelola oleh petugas yang mengawasi pesawat dan mereka perlu mastiin kalau selisih ketinggiannya minimal 300 meter. Ada juga aturan ketinggian penerbangan. Semua penerbangan ke arah barat dilakukan pada ketinggian genap, dihitung dalam satuan kaki. Misalnya 34.000 kaki atau 10.300 meter dan 36.000 kaki atau 11.000 meter. Sedangkan penerbangan ke arah timur dilakukan pada ketinggian ganjil, dihitung dalam satuan kaki. Misalnya 35.000 kaki atau 10.700 meter dan 37.000 kaki atau 11.200 meter. Artinya ada selisih ketinggian beberapa ratus meter pada pesawat yang arah penerbangannya sama. Agar bisa terbang dengan aman, masing-masing pesawat harus mengikuti jalurnya yang telah diberi nama spesifik. Pesawat nggak punya parasut yang bisa dipakai dalam kondisi darurat. Di pesawat cuma ada masker oksigen, baju pelampung, dan sekoci yang bisa dipakai kalau pesawat mendarat di air. Kelihatannya sih parasut bisa menolong banyak nyawa, tapi nggak gitu juga. Di pesawat, alat ini nggak efisien, harganya mahal, dan bobotnya berat. Akibatnya, pesawat harus mengonsumsi lebih banyak bahan bakar. Mungkin bisa dipakai lah ya, kalau parasutnya sangat ngebantu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Pesawat komersil nggak dipakai terjun, terutama saat di dalamnya ada ratusan orang. Penumpang juga nggak dilatih untuk memakai parasut. Kalaupun memang terjadi kondisi darurat, ratusan orang yang baru pertama kali pakai parasut akan bikin kehebohan dan malah nggak ngebantu sama sekali. Lompat dari ketinggian jelajah pesawat komersil juga nggak aman. Jadi, parasut di pesawat ini memang sulit dipakai.